Judul hari ini mencari alamat peternak ayam usaha budidaya hama dan sampah. Rada lieur jalana bulat belit tapi akhirna kapendak oge. Ieu jalana bulat belit. Ayo kita cari terus. Let's go. Tadi coba. 2,000 years later. Halo Mas J, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa karena ada sesuatu hal dari admin YouTube. Pokoknya tidak akan saya bilang-bilang. Hari ini saya sudah berada di komplek Pila Perdania Taman Sari. Mau apa? Saya mau ketemu sama seseorang yang mampu membudidayakan hama. Buat saya sih hama kayak kayu apu gitu, yang suka di sawah, suka di sungai-sungai kecil gitu. Tapi dia sengaja membudidayakan untuk keperluan pakan, baik pakan ternak, pakan ikan, sama untuk di akuarium. Kayaknya sih bisa. Cuman saya belum paham yang seperti apa yang dia budidayakan. Nanti kita akan ketemu sama orangnya. Kebetulan ini sudah berada di rumahnya. Tadi cukup agak lama nyari karena bulat belit, berkelok-kelok. Baru kesini sayangnya. Kita lihat aja. Tadi sudah ngobrol sedikit-sedikit, cuman saya belum ngerti masalah pembudidayaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Damang. Ya. Damang, alhamdulillah. Apa Damang, Pak? Nih, saya itu kemarin sempat lihat di postingan itu katanya membudidayakan tanaman pakunya. Ajola sama lemna mata itik. Ini apa namanya? Ajola. Ajola sama yang hijau-hijau ya. kecil ini namanya Ajola. mata lele kalau nggak salah. Mata lele, oh yang kecil. Lemna. Oh, bentuknya bedanya. Beda. Ada yang kayak bunga sama yang ini nih kecil. Daun 3 yang kecil-kecil mah itu namanya mata lele. Oh, mata lele. Lemna biasanya sih. Lemna. Jadi ini dibudidaya itu buat apa, Kang? Budidayanya ini untuk keperluan sehari-hari, Pak. Untuk pakan ayam. Kebetulan saya punya beberapa ayam ya. Pertama mungkin untuk anakan, ini katanya proteinnya cukup baik. Bisa sampai 40% di berat keringnya. Tapi untuk sementara ini untuk uji coba dulu. Kalau misalkan nanti uji coba bagus, ya mungkin panennya seminggu sekali bisa dikasihkan ke ayam. Oh, jadi ayamnya macam ayam atau memang ada ayam tertentu yang bisa dikasih pakan paku ini? Semua ayam sih bisa. Kalau saya ini semua ayam bisa. Ini kan ada jenis dari ayam gaok asli Madura, ayam Birma, ayam kampung Yudhistira, sama ayam pedaging Merawang khas Bangka ada. Semuanya dikasih pakan dedak campur ini tanaman air seperti ini, lemna sama ajola. Berarti nggak murni tanaman ini ya? Ya, jadi campur dedak lagi. Kalau sama nasi bisa nggak? Bisa dicampur. Ya, tapi saya belum coba. Paling sama dedak. Sama dedak diaduk-aduk terus dikasihin ke ayam. Kalau misalkan bisa sama nasi lumayan ya, Kang Riki. Cuma dilalap. Kalau sama nasi mah ini bisa dipakai buat talaban, jadi nggak susah buat nyari pakan buat anak istri. Iya. Sementara sih ini semuanya di sini tuh untuk uji coba dulu. Kalau misalkan uji cobanya semakin hari semakin bertambah banyak, berarti alhamdulillah pakan semakin berkurang, pembelian pakan. Oh, nih kalau misalkan ini kan nggak langsung banyak gini ya. Iya. Nah, tahap untuk penanamannya gimana? Waktu itu saya ngambil di kolam. Kebetulan kan di sekitaran kampus saya itu tempat bekerja di Unpar itu ada kolam terbengkalai ya, yang nggak dipakai buat kegiatan praktikum. Pas dilihat ada tanaman air seperti ini, saya ambil aja satu kresek kecil, lalu langsung ditanam di bak ini, biopon namanya. Dikasih airnya mungkin air bekas itu
bekas ikan lele, ada kan di sana Oh, iya. ikan lele, lalu ditebar. Selang beberapa hari mungkin sudah mulai ada penambahan ini, perkembangan mulai- dari ajola dan lemnanya, Pak. Kalau dulu malah waktu saya kecil di sawah yang kayak gini tuh hama. Jadi kalau lagi di sawah, kakek saya dulu almarhum kan tani. Jadi itu apa Kang, disuruh buat ngangkatin. Ini kan agak jelek buat padi katanya Iya. kalau dulu mah, tapi sekarang mah bisa dibudidayakan. Kalau medianya dalamnya ini, dalamnya apa Kang? Dalamnya ini Itu naon di kieu? tenang, Dirojok? aman. Dalamnya mah cuma ini aja, pupuk. Bisa Oh. pakai pupuk kompos atau pupuk bekas arang padi ya, dicampur sama air. Kalau bagus sih pakai pupuk kompos. Pupuk organik cair juga bisa, tapi ini saya yang ada di rumah aja, seperti sisa air dari penampungan ikan lele dicampur di sini. Oh, Alhamdulillah. campurin. Yang penting kotor tapi Ya, ada pupuknya lah Iya, ya, ada pupuk buat dan kehidupan. Oh buat iya, nutrisi. dalamnya ini mah kosong. Iya, Tuh kosong nggak ada apa-apa. Jadi kayaknya cukup mudah ya. Dalam perkembangan kalau misalkan taruh apa ya? Ngitungnya apa ya gini ya? Kalau tanaman ini segelas aja lah ya. Dari segelas paku ini ditanam budidaya di sini berapa lama untuk berkembang biak banyak kayak gini? Kalau pengalaman saya sih, ini waktu ambil itu kan kurang lebih segenggam tangan ya Bapak ya. Dimasukin ke biopon kurang lebih mungkin setengah. Nah ini deh udah mau persiapan panen keempat sebulan yang lalu. Oh, Ada jadi ya bisa diperkirakan mungkin dari segenggam tangan itu dibagi ke, namanya ini apa? biopon. Biopon, dibagi-bagi sedikit demi sedikit. Ini udah panen yang keempat. Hitungan harinya berapa minggu untuk ya sekali panen gitu? Sekali panen. Untuk sementara mah ini saya panen seminggu sekali Pak. Oh, seminggu sekali Ya, udah seminggu bisa sekali, dipanen. iya. Wah, cukup. Atau apa namanya, kalau misalnya udah kelihatan banyak bisa langsung dipanen, tapi dipanennya enggak semuanya, paling disisakan setengahnya supaya pertumbuhannya juga cepat lagi. Berarti lumayan sih ya, ini mah mengurangi resiko pengeluaran pakan ya. Iya. Pakai ini. Lumayan sih, tapi belum seberapa, soalnya ini mah masih uji coba dulu. Ini kan istilahnya bukan hitung-hitungan komersilnya Kangnya. Iya. Jadi Akang mah hanya sebatas untuk penambahan protein pakan ayam. Malahan anu dijual komersil mah ayam nanya Kang. Ayam, nah. Tuh, ayam anu ditu. Ayam juga belum bisa langsung dijual ini mah. Rencana mau disilang-silangkan gitu, antara ayam gaok sama ayam Gaok, ayam merawang. merawang, Madura. Bisa lah lihat ke sana. Bisa, Ayo. Kebetulan jam makanan gitu ya. Yuk jam makan sekalian kita lihat makan ayamnya. Ada jenis ayam apa aja? Gaok, Madura, apa ya? Bangka. Kita mah lihat aja. Ini proses makannya itu yang udah dicampur ya sama tanaman. Sayuran tadi mah belum pakai ajola. Oh, Cuma rendang, pur, terus sayuran dari pasar. tapi ayam yang ini pernah dipakai ajola itu. Pernah Pak, alhamdulillah lahap dan sampai habis. Itu juga waktu percobaan. Nah yang putih-putih ini ayam gaok asli Madura. Oh, yang putih ini ayam asli Madura. Ini beli langsung dari Madura, dari Bangkalan. Oh. Harganya berarti ekoran ya Kang ya? Ya dulu umur 2 mingguan. 2 minggu. Harga berapa Kang? Harganya dulu itu per ekor 30.000. Satu Umur ekor 2 minggu. 30.000. Tapi kan berkembang biak di sini ya. Nah sekarang udah hampir mau 2 bulan. 2 bulan lebih lah usianya. Ya bentar lagi lah panen. Lebaran yang dipencit Kang. Lumayan. Nah, jadi ini di kandang ayam yang suka dikasih pakan yang apa ya tadi teh? Ajola tadi. Lumayan untuk mengurangi resiko pembelian pakan. Jadi dikembang biakan tanaman pakunya bisa dikasih makan.
Gitu. Ini masih ada lagi. Kandang. Nah, ini Kita ke kandang. ada yang sakit satu nih, ayam rawang. Tapi Ayam? udah recovery. Ayam non Kang? Ayam rawang khas Bangka. Merawang. Oh, khas Bangka yang putih. Nah, ini yang sama sih. Cuma itu lagi Oh, yang ini. lagi sakit. Oh, jadi intinya ajola yang tadi bisa dikasih ke ayam jenis apapun ya? Ya, bisa untuk ayam sih, kalau lihat di referensi di jurnal ilmiah itu bisa dipakai buat pakan ayam, pakan unggas, ikan, sama buat hewan lain seperti sapi, domba, atau hewan ruminansia. Oh, jadi bisa dipakai ke domba, Iya. sapi, sama yang lainnya ya. Intinya ini mah pakan alternatif ya. Alternatif. Pakan alternatif, tapi mengandung protein yang memang di atas rata-rata pakan biasa gitu ya Kang ya. Wah, lumayan hebat Nah, ini mah buat uji coba dulu Uji aja, coba. mudah-mudahan ya Uji coba yang menghasilkan. Ini bercuan di kemudian hari. bercuan ya buat yang di luar sana yang memang masih bingung untuk usaha apa. Sebetulnya usaha ini nggak pakai modalnya Kang ya. Modal nggak pakai awal modal. mungkin beli ayam. Cuma untuk pakan Pakan mungkin kan bisa kalau di- ayam ya modal 3 ekor 4 ekor kayak si Akang ini buat uji coba. Tapi untuk pakan kan nggak pakai modal, tinggal ngambil dari Iya, sawah lah. dari sana. Banyak itu kalau di saya mah namanya teh kayak kayu apu, itu bisa dipakai apa ya, mainan anak di sana mah dilempar-lempar. Tapi ini bisa jadi jual. Kalau itu yang Arijola itu Ajola? bisa di Ajola ya, Iya. bisa dijual nggak Kang yang itu teh? Ada yang jual atau gimana? Kalau lihat di marketplace sih ada sih, Pak. Bisa dijual, malahan itu saya juga bibit Molpia beli online. Harga berapa? Harga 5.000 itu 100 gram kalau nggak salah. 5.100 gram, tapi dikembang biakan bisa nyampe bergram-gram ya, Iya, berkilo-kilo kalau misalkan dengan ada lahan sih bisa juga diperbanyak. Tapi dengan waktu sementara yang mah, cepat ya, Iya. tanpa modal besar lah gitu. Jadi pupuk juga Sementara cuman mah usaha rumahan ini sih untuk ayam, rumahan dulu. Kebetulan kan mengisi waktu luang untuk sampingan juga, ya mudah-mudahan mungkin bisa sukses sama kayak peternak-peternak lain. mantap gitu. Jadi ini mah untuk mengisi waktu luang, karena si Akang mah kerja utamanya di mana Kang? Dia karyawan swasta Oh, di karyawan Unper. swasta di salah satu perguruan tinggi di Tasikmalaya. Tapi mencari cuannya ya kayak gini. Inspiratif, jangan malu sama titel. Yang penting kita berwirausaha. Karena hayam gen ari cuanna gede mah nya Kang ya. Iya. Mantap. Mantap, lumayan. Tapi itu teh panen per minggu teh per apa bioform ya? Ya, semuanya. Kalau misalkan sebulan aja bisa dipindah ke tong-tong besarnya Kang. Iya. Hebat tuh. Makanya itu saya beli tadi yang terpal kurang lebih 1 kali 50 sentian. 100 kali 50 senti buat nama populasinya. Mudah-mudahan bisa Oh lebih iya, bagus, sip sama sip. lebih banyak. Tapi yang itu mah cuma di dasar air aja ya tumbuhnya, Ya, di atas nggak air. di atas air aja. Ya, Jadi tapi bawahnya baiknya pakai pupuk atau tanah supaya perkembangannya seperti di alam liar. maksud pupuk itu di bawahnya pupuk yang kayak gimana? Bisa pakai pupuk kompos. Kompos tanah yang buat subur, tanaman ya. biasa. Buat tanaman biasa juga Oh, bisa. jadi dicampur di dalam. Dicampur di dalam. Berarti tidak ada spesifikasi air harus gimana, nggak ada yang ini mah ya. Iya, yang penting pupuknya bisa buat penyubur tanaman aja. Oh, kalaupun sekalinya pakai air kotor nggak jadi masalah Nggak ya. jadi masalah. Atuh gini mah gampang modal. Iya, mudah-mudahan bisa berkembang. Kita lihat lagi ke sana, Mas J. Nih, yang maksud tadi pupuk itu kompos yang biasa dipakai di tanaman. Kang, itu padi gabahnya no aritem teh kompos non Nah, cerita tanaman teh. yang Sama suka wae. dipakai di tanaman cuman dimasukin aja nanti juga ngenap. Ini kan dasarnya cuman
tanah biasa ya. Tanah biasa yang Cuman dipakai lagi air bekas di kolam lele. kolam lele. Memang agak bau tuh. Bau comeran, tapi sehat buat tanaman paku ini. Lumayan kalau bisa nyampe ke berapa meter. Nah, jadi si Akang ini nih ya, si Akang yang sampingannya punya ayam, terus punya kembang biakan paku ini, ternyata budidaya maggot juga. Buat BSF sama sih, ini juga buat uji coba pakan ayam. Wah, jadi uji coba yang memang buat kedepannya bisa menghasilkan. Ini teh maggot itu belinya bibit. Maggot tuh kemarin beli masih telur. Oh, belinya telur maggot. Telur maggot. Beli 15 gram, alhamdulillah sekarang udah banyak. Cuma 15. Kemarin itu karena baru pertama budidaya, kebanyakan dimakan sama semut. Sekarang mah tapi alhamdulillah udah Ini paham. sama buat pakan alternatif. Kalau maggot makan yang saya tahu itu bisa buat ikan ya. Ya, buat ayam juga bisa. Buat Cuma ayam. ini karena belum waktu panen, jadi belum bisa dikasihin ke ayam, Pak. Udah masih kecil. Iya, masih kecil. Kalau saya mah pakai maggot buat ikan hias itu maggot yang kering. Iya, Berarti yang sama awalnya dari ini ya. Iya. Bagusnya emang yang kering, soalnya proteinnya lebih tinggi daripada yang masih basah. Ini media maggotnya naon, Kang? Medianya ini sisa buah-buahan, terus sayuran, sama ini waktu awal penetasan tuh udah pakai dedak padi buat pakan ayam. Jadi pakai biar dedak. nggak bau, dan ini juga kering sih, bagus. Pakai Nggak dedak basah. padi. Oh, jadi ini mah kayaknya kayak sampah rumah tangga lah ya. Iya, Dipakaikan media seperti ini. Wah, lumayan banyak. sayuran tuh bisa bekas sayuran, buah-buahan kayak ini kan kemarin di bekas pakainya tuh bekas jambu biji. Ya. Ini pembesarannya butuh waktu berapa lama kalau maggot? Kalau yang ini kan paku ini kan seminggu udah bisa Seminggu, panen. iya. Kalau maggot ini berdasarkan karena ini uji coba ya, berdasarkan literasi yang Akang cari berapa lama? Sebetulnya usia 14 hari itu udah bisa dipanen sih. Malahan untuk yang usia lebih muda, maggotnya itu usianya nilai proteinnya udah cukup tinggi juga. Tapi kalau yang Kalau kecil apa gini kecil? mah nggak bisa dijual ya? Belum bisa lah ya? Belum bisa. Yang kecil gini mah. Soalnya ini belum genap 14 hari. Tuh tinggal ini rametek ya. Kayak itu cacing kremi. Cacing Ya, kremi. cacing kremi. Wah, bisa jadi duit lumayan. Ini per kilo kalau misalkan panen udah gede, per kilo berapa? Kalau udah panen mah ini buat belum ada pemikiran buat dijual, paling untuk kebutuhan ternak aja. Pak, Ternak tadi yang ayam. jadi fokusnya di ayam ya. Tapi kalau ini- saya tanya-tanya itu di sosial media 1 kilo itu maggot basah itu 10.000. 1 kilo maggot basah 10.000. 10.000. Kalau yang kering Yang kering bisa lebih mahal lagi. bisa lebih mahal karena proses ya, Ya, proses pengeringan dulu, juga. Sama kualitas sama- proteinnya lebih tinggi. kualitasnya juga. Jadi agak lebih mahal yang maggot kering. Maggot kering. Tapi siapa tahu nanti kalau misalkan perkembangan ayam bagus, maggot bagus, sama paku ini bagus, bisa direjeng, Kang. Cuana Iya, lumayan. insya Allah. Lumayan. Nya pegawai swasta, nya sampingan kieu lah. Mudah-mudahan Lumayan. ayam milikna. Amin. Belajar dari sekarang itu buat nantilah, mudah-mudahan mungkin persiapan pensiun ya. Karena kalau pas pensiun buka usaha kan takutnya nanti kita Baru lagi ya, baru lagi. dari Tapi awal. Kalau dari ini mah sekarang memulai usaha, berwirausaha, nanti pas pensiun itu kita udah punya nama ataupun punya market tersendiri. market. Jadi kita mah udah jualan dari awal. Iya. Ini tidak membutuhkan ruang yang besar. Ini bahkan cuman semeter ke semeternya, Kang ya.
Ya kurang lebih. kurang lebihnya semeter ke semeter. Ini maggot juga hanya di box, banyaklah box buat buku, buat Kontainer, ya. kontainer box Kontainer lah box. yang kecil. Tapi maggotnya ini tuh, Nah, ini juga ini dari bibit berapa ons tadi teh? 15 gram Oh 15 gram berarti kurang lebihnya sakeupeuh sakieu lah nya. dari telur. Aya telur tuh sekarang udah banyak. Ini bayangkan kalau misalkan nanti panen dari 15 gram menjadi kira-kira ada 15 kilo mah Kang. Mau ayo Pak. Kurang ya? Kurang. Tapi kalau misalkan nanti ada 10 box gini kan lumayan kalau ini berhasil. Soalnya ini waktu pertama kebanyakan di predatornya semut karena belum Oh. tahu. Alhamdulillah sekarang mah di bawahnya udah pakai air. Kalau dulu cuma di Oh box jadi kayak gini. musuh terbesarnya awalnya itu dari semut. Oh karena belum begitu pahamnya Kangnya. Iya. Sekarang udah mulai berhasil, modal sedikit. Modal berapa kalau dihitung-hitung kontainer ini paling 35.000 ada ya? Kurang lebih. 35.000. Ini mah memanfaatkan yang ada di rumah. Ya. Bisa Selain pakai ya ember. intinya bukan berarti harus box gini ya Kangnya. Jadi ada yang memang harus pakai terpal plastik bekas kayak gini, box-box bekas. Intinya lah yang di rumah yang bisa dijadikan wadah gitu, bisa dipakai. Terus untuk medianya aja cuman dedek ayam, dedek padi, naonnya huut lah di Sunda nama huut paling sekilo 4.000. Kurang kadang 2.500. Ini paling membutuhkan hanya 2 kilo nya Kangnya. 2 kilo dedek sama campuran sampah-sampah organik, baik ini sayuran bekas. Terus untuk pakannya juga kayak ya yang sisa-sisa ya. Sisa-sisa ini sisa Sisa tuh buah-buahan, jeruk. sampaikan ke aya tulang daging hayam ya jigana teu digorogot ku si akangna dialungkeun ka dia. Bekas makan. Ini banyak juga bisa banyak makan. pemanfaatan lah sebetulnya. Jadi tuh sampai ke cangkang endog, cangkang telur dalamnya mah udah dimakan, tapi ini bisa jadi alternatif media lah gitu. Memanfaatkan yang ada, nggak perlu modal besar tapi cuannya yang jadi besar. Ayam ongkoh, ya ongkoh, kerja ongkoh, maggot ongkoh, wah diborongin geus kan. Sip, mantap lah. ramean we mah. Nggak apa-apa lah. Jadi intinya inspiratif itu si Akang jangan pernah malu untuk usaha apapun, jangan pernah melihat terus ke atas, sekali-kali ke bawah. Intinya yang menghasilkan walaupun kotor sebetulnya di sampah itu bisa menghasilkan uang ya Kangnya. Ya, mudah-mudahan. Ini sampah yang kita bilang sampah rumah tangga di tangan si Akang ini bisa menjadi uang, pundi-pundi uang. Ini dibilang di saya itu sebuah hama pesawahan lah gitu, kayu apu atau apa, tapi di tangan si Akang ini dibudidayakan untuk pakan alternatif ari jola ya Kangnya. Ajola. Saya masalah weda nggak tahu tuh. Ajola pakan unggas, pakan ikan, pakan buat domba, sapi segala macam, alternatif yang males untuk ngored, ngalah rumput ya bisa. Budidaya proteinnya lebih tinggi dari yang dimakannya. Ya, gitu Kangnya. Nah, gitu mantap. terus. Akang teh lulusan naon dulu teh? Olahraga. Tuh kan. Lihat, inspiratif lagi. Meskipun si Akang ini olahraga harusnya kan kalau yang obsesi di olahraga harusnya ngajarnya Kang ya. Iya. Oh, harusnya ngajar. Tapi si Akang ini lebih memperdayakan yang ada di rumah lah gitu. Gimana caranya dia nggak mau malu dengan titel yang ada. Yang penting jadi uang dan terus berusaha serta beribadah dan berdoa gitu. Next time kita tengok lagi si Akang ke sini. Untuk saat ini kita lihat dulu perkembangan yang lagi dijalankan si Akang. Mungkin nanti kita lihat lagi pas panen-panen ayamnya dan maggotnya. Oke Kang, makasih ya Kang ya. Siap, sama-sama. Nanti saya main lagi ke sini. Hatur nuhun. Mudah-mudahan ada progres baik. Sip, mantap.